Entah apapun profesinya, itu orang mengalami kebosanan di rumah. Murid bosan di rumah, guru bosan di rumah. Jadi siapapun mengalami kebosanan di rumah, maka sebagai hiburan agar tidak mengalami kebosanan, lalu banyak orang-orang itu yang beralih ke menikmati indahnya bunga anggrek. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Lagi di Bagas Orchid, lihat-lihat koleksi anggrek. Kita bakal ngobrol-ngobrol sama anak muda yang membudidayakan bunga anggrek, bisa menginspirasi teman-teman pengen berbisnis di bidang anggrek. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Jangan skip videonya, tonton sampai selesai biar nggak ketinggalan info penting. Kita langsung menemui Mas Bagasnya. Mari. Anggrek semua ini, Mas. Kita udah di dalam greenhouse-nya Bagas Orchid. Mas Bagas juga lagi mindah-mindah. Mas, di sini ada jenis anggrek apa aja, Mas? Di sini untuk greenhouse saya yang ini, saya khususkan untuk anggrek bulan. Oh iya, Mas Bagas itu ada 2 greenhouse. Yang ini anggrek bulan, yang di belakang anggrek dendrobium. Kemungkinan masih mau bikin greenhouse lagi karena masih kurang tempat. Mas, untuk bagi pemula yang pengen nanam anggrek, starter packnya anggrek apa, Mas? Maksudnya yang harus disiapkan untuk menanam anggrek pertama kali yang masih pemula. Untuk pemula sebenarnya yang dibutuhkan adalah kemauannya. Niat ya, Mas. Niat ya. Nah, untuk yang kedua, memang orang suka itu biasanya dicenderung kepada barang apa. Soalnya anggrek itu sendiri di Indonesia itu jumlahnya ribuan. Jenisnya ribuan. Itu jenisnya ribuan. Jadi dari kita pribadi itu apa yang kita sukai pertama kali. Memang pada umumnya yang banyak kita jumpa itu adalah anggrek bulan. Anggrek bulan ini seperti ini, semua ini anggrek bulan. Di belakang ini, ya? Di belakang, di depan. Satu greenhouse ini saya khususkan untuk anggrek bulan. Ya, jadi begitu. Kadang-kadang orang gini, pengen membuat tanaman subur, pupuknya itu kadang-kadang berlebihan. Atas aku kasih pupuk berlebih biar lebih subur, biar lebih sehat gitu. Sebenarnya ini langkah yang dianjurkan atau malah justru langkah yang salah, langkah yang keliru itu, Mas? Kalau menurut saya itu sebenarnya malah langkah yang salah. Sebagaimana kita merawat anggrek itu begini ya, untuk simpelnya, ibarat kalau kita semua pernah pergi ke hutan, pasti kita menemui banyak anggrek tanpa kita sadari mungkin karena kita belum kenal masing-masing jenis anggrek. Lalu pertanyaan saya, pasti di hutan kan anggrek itu subur-subur. Siapa yang memberi pupuk? Oh iya. Kita kembali ke awal. Jadi pada dasarnya bagaimana kita merawat anggrek itu hanya kita kembalikan ke alam. Sebagai contoh, bagaimana mereka hidup di hutan, mari kita buat greenhouse anggrek itu seperti di hutan. Sebagai contoh, anggrek di hutan itu tempatnya teduh, maka kita bikin greenhouse dengan paranet. Terus untuk pemupukan, sebenarnya pupuk terbaik itu adalah air hujan. Itulah yang dilakukan anggrek di hutan. Mereka dipupuk dengan air hujan dengan intensitas sebagaimana mestinya. Lalu kadang kita salah kaprah
Dalam artian mentang-mentang anggrek di hutan itu kehujanan, lalu kita hujan-hujankan anggrek kita. Bukan seperti itu. Lalu kita memperhatikan packing ya. Kita biasanya beli anggrek itu dengan wadah soft pot atau pot plastik. Ini di mana dia itu tidak tembus air. Jadi kalau kayak gini dihujan-hujankan, saya yakin akarnya pasti busuk karena terlalu banyak kadar air. Lalu kenapa anggrek yang di hutan itu dihujan-hujankan tidak masalah? Soalnya dia hidup dengan media tanaman lain, sebagai contoh pohon atau pakis dan sebagainya, di mana dia kena air. Memang air itu tidak mengendap lama lalu dia turun. Itulah yang lebih bagus. Mungkin nantinya ada pertanyaan lagi ya, kenapa kita pakai pot plastik kalau kita tahu nggak bagus? Ini bagus jika kita tahu merawatnya. Jadi kita pakai pot plastik itu untuk tujuan mempermudah pembudidaya, menata, dan perawatan. Dalam artian perawatan, kita pakai soft pot karena di atas ada plastik UV. Jadi curah hujan kita kendalikan dengan plastik UV. Atas dasar kita penanaman menggunakan soft pot dari plastik gitu. Nah, media tanam yang direkomendasikan dari yang terbaik sampai yang masih bisa dipakai. Jadi kalau dari media tanam ya, kita punya macam-macam jenis media tanam. Sebagai contoh, biasanya ini menggunakan moss putih, ada yang menggunakan moss hitam, ada yang menggunakan arang, pinus, sabut kelapa, dan sebagainya. Kalau dibilang apa media tanam yang terbaik, itu tidak ada, semuanya baik. Tapi kalau apa media tanam yang paling aman, yaitu arang. Kenapa arang? Karena dari arang sendiri, kita mau nyiram air berapapun, dia cenderung tidak menyerap air terlalu banyak. Jadi lebih aman untuk akar. Gitu. Dengan arang pun kita berani menghujan-hujankan. Soalnya arang tidak terlalu banyak menyerap air. Kita beralih ke ini dulu Mas. Kalau yang anggrek ini sampai ini kan dari nanam ya, dari bibit sampai muncul bakal bunga ini berapa bulan Mas? Kalau untuk anggrek bulan itu rata-rata 1 tahun sampai 2 tahun. Itu tergantung dengan kondisi daripada lingkungan dan anggrek itu sendiri. Sebagai contoh pemupukan, lalu suhu udara. Terus kita nanam itu harus benar, dalam artian benar itu kadang kita ingin menghasilkan sebagai pebisnis ya, ingin menghasilkan bunga banyak dalam waktu singkat seumpama, atau menghasilkan bunga yang kelopaknya lebih besar, itu harus disesuaikan. Dimana anggrek bulan itu suka di tempat yang dingin, bisa tumbuhnya maksimal, bisa kelopaknya besar, bisa tangkainya besar, lalu kuntumnya juga banyak. Itu bagus kalau di tempat dingin. Berbeda dengan dendro. Dendro itu cenderung berbunga kalau di tempat yang panas. Daunnya bisa kaku, bentak, hijaunya bagus. Begitu. Jadi seumpama kita balik, kita menanam dendro di daerah dingin, hidup. Bulan di tempat panas, hidup. Tapi kualitas bunga tidak maksimal. Nah, kurang maksimal. Gitu. Berarti antara anggrek bulan dan dendro itu lingkungan untuk menanamnya malah berlawanan ya, antara yang sebaiknya di tempat yang panas dan anggrek bulan yang di tempat yang dingin. Betul, tapi tidak menutup kemungkinan kita mau menanam anggrek bulan di tempat panas. Hanya nanti hasilnya mungkin kurang maksimal, entah kelompoknya bunga kurang besar atau kuntumnya kurang banyak, tapi tetap hidup dan tetap berbunga. Mas, aku pernah dengar, enggak tahu ini mitos atau memang kenyataan, katanya kalau kita punya bunga anggrek, misal anggap aja ditaruh di meja tamu, kita pindah ke tempat lain, entah itu di ruang keluarga atau di teras, katanya jadi jarang berbunga. Betul sekali. Oh, emang benar? Benar. Benar. Jadi anggrek itu adalah tumbuhan sebagaimana kita sebagai makhluk hidup. Ketika mereka dipindahkan ke tempat lain, pasti sama seperti kita, butuh adaptasi. Jadi pada intinya seperti itu. Contoh anggrek apapun ditempatkan di dalam rumah itu pun sudah sesuatu yang salah. Kenapa? Yang pertama, semua tanaman itu pasti berfotosintesis, di mana salah satu unsur yang dibutuhkan adalah cahaya matahari. Bagaimana kalau di dalam rumah? Pasti dia nggak dapat cahaya matahari. Itu yang pertama. Yang kedua, saya selalu
selalu suggest ke pengunjung pembeli supaya mereka itu mempersiapkan tempat dulu sebelum membeli anggrek. Dalam artian setelah mereka beli anggrek, tempatkan di satu tempat di mana tempat itu tidak berbeda-beda, tidak dipindah-pindah. Jadi nanti di sana mereka akan hanya sekali adaptasi dan selanjutnya hanya untuk proses pertumbuhan dan pembungaan. Begitu. Terus nanti umpama kok kita pindah-pindah anggrek kita, jangan kita pindah tempat pun. Contoh ini ya. Ini anggrek sudah mau berbunga dan tangkainya itu melengkung ke sana. Ini karena posisinya seperti ini. Nanti dia akan berbunga menghadap ke sana. Andai kata dia udah mekar satu dan kita balik, bunga yang pertama akan mekar ke sana. Tapi karena matahari jalannya ke sini, bunga kedua akan mekar ke sini. Jadi ada hadapan. Kurang bagus dari bentuk itu sendiri. Itulah kenapa anggrek tidak boleh tidak bagus kalau dipindah-pindah. Nggak cuma pindah, madepnya diputar pun aja udah pengaruh ya. Nggih. Jadi seperti itu untuk anggrek. Iya. Terus ini Mas, jenis anggrek yang direkomendasikan untuk pemula, maksudnya yang perawatnya, ya mungkin anggrek jenis anggrek perawatnya sulit, tapi yang lebih mudah untuk pemula. Saya ralat ya statement dari Mas Hana. Aduh, semua salah. anggrek itu perawatannya mudah. Oh mudah ternyata. Mudah. Ya. Cuma kita cuma karena saya aja yang nggak punya niat melihara itulah anggrek. Yang tadi saya awalnya mau bilang. Kadang orang itu terlalu bilang kalau anggrek itu mahal atau apa, jadi mereka merawatnya itu berlebihan. Itulah yang bikin mati sebenarnya. Cowok selalu salah emang. Ya begitulah. Dan biasanya pada ibu-ibu juga sih, soalnya mereka itu kadang menempatkan anggrek ketika ada tamu. Ya, jadi tadi yang pertanyaan tadi yang apa Mas, yang rekomendasi jenis anggrek rekomendasi untuk pemula. Untuk pemula itu sebenarnya saya menyarankan ke dendro. Dendro. Betul, seperti apa yang saya mulai. Dia untuk perawatan itu bisa dibilang kalau orang Jawa bilang lebih wantek. Dia kebanyakan air kadang masih berani, kebanyakan panas masih berani. Tapi kalau anggrek bulan itu sebenarnya mudah kalau kita udah tahu ritmenya. Gitu. Oke, Mas Bagas punya Instagram, punya Facebook? Saya ada Instagram, jangan lupa Instagram saya Bagas Orchid. Oh, iya nanti semua kita taruh di deskripsi. Siap. Kalau mau konsultasi, tanya-tanya bisa via Facebook, WA atau Instagram. Oke. Mas Bagas juga menyediakan media tanam, pupuk, segala jenis anggrek, mulai dari paranet, plastik, penjepit untuk greenhouse dan sebagainya. Mungkin Mas desain greenhouse juga? Desain greenhouse bisa, nanti bisa bisa dikonsultasikan. Kayaknya Mas Bagas sudah ditunggu seller dari Kebumen ya Mas? Ya betul. Ya, nanti kalau sempat kita ajak ngobrol-ngobrol, kita temui resellernya Mas Bagas dulu di teras ya Mas, kita temui di teras. Betul. Kita pindah ke teras. Oke. Di sini udah datang Pak Anton. Pak Anton ini apa Pak? Saya reseller anggrek. Reseller anggrek. Biasanya Bapak buka lapak ya? Buka lapaknya di mana Pak? Saya buka lapaknya di pinggir jalan. Nggih. Saya memang asli dari Kebumen. Nggih. Saya setiap hari berjualan di pinggir jalan dekat alun-alun Kebumen itu setiap hari. Berarti ini Bapak dari Kebumen ke sini? Ya, dari Kebumen ke sini dan Emang niat ke sini? Memang niat ke sini. Nggih. Saya dulu kenal dengan Mas Bagas itu lewat Facebook. Iya. Pertama kali lewat Facebook. Kemudian saya langsung meluncur ke sini, namanya Jumbleng sini, Jumbleng Taman Agung Muntilan. Begitu kenal, kami sudah akrab, relasi seperti ini sudah setahun lebih malam. Sudah berjalan 1 tahun lebih. Iya. Saya seminggu bisa 3 kali, bisa 2 kali. Kesininya? Oh. Nggih. Karena ya menurut saya kualitasnya untuk anggrek-anggrek dari Mas Bagas itu menurut saya bagus memang dan murah gitu loh. Oh iya, murah. Dari kualitasnya bagus,
dari sisi Harganya murah. harganya pun Murah. nggih. Nggih, pertanyaan sebenarnya dari tadi saya punya pertanyaan, Pak. Ya mungkin pertanyaan juga buat Mas Bagas. Kenapa sih harus anggrek? Kenapa enggak agronema, enggak yang kemarin baru tren janda bolong lah apalah itu kenapa? Ya, kalau saya boleh mengatakan kita dulu ingat ya ada Jemani, Nggih, ada ya. Gelombang Cinta, itu kan hanya permainan. Saya boleh mengatakan permainan. Nggih. Orang-orang sana yang punya punya apa Jemani, punya Gelombang Cinta itu lalu dipermainkan harganya. Nah, sekarang baru beberapa waktu lalu ngetren aglonema dan Nggih. janda Janda bolong. bolong. Itu juga kalau saya mengatakan permainan saja. Tetapi kalau anggrek itu sejak saya kecil sampai sekarang ya tidak pernah yang namanya harga itu dipermainkan. Nggih. Harganya itu ya mengikuti perkembangan zaman, stabil itu. Stabil, nggih. Dulu sekian rupiah itu kan karena mengikuti perkembangan zaman. Dan dulu saya mengenal yang namanya anggrek itu dulu yang punya itu hanya Butin Soeharto dulu. Oh iya, setahu nggih. saya. Tapi sekarang kan sudah merambah ke mana-mana. Di Magelang itu banyak yang punya kebun anggrek karena memang cocok dengan suhunya, dinginnya juga cocok. Nggih. Nah, maka saya mengatakan anggrek dari yang dibudidayakan oleh Mas Bagas itu kualitasnya bagus, harga ya masih sebagai reseller itu kalau nanti saya jual lagi itu masih bisa masuk Nggih, hitungannya. ya. Oh gitu. Itu mengapa saya memilih anggrek tidak memilih yang lain karena anggrek itu saya mengatakan sampai kapanpun sampai ke depan itu tetap akan diminati oleh konsumen. Gitu. Itu kalau dari saya sebagai reseller, kalau Mas Bagas sebagai seller mungkin Sellernya nggih dari sisi seller. Baik, kalau dari sisi saya, kenapa saya memilih anggrek? Jadi anggrek itu kita memelihara anggrek karena hobi, dan kita hobi. menjual anggrek otomatis juga karena hobi. Tadi sudah disampaikan perbedaan antara anggrek dengan tanaman hias yang lain. Saya akan mengambil dari sisi lain, yaitu dari sisi pertanian. Saya di sini sebagai seller anggrek juga sebagai petani anggrek. Kenapa saya memilih bertani anggrek? Karena anggrek itu tidak ada permainan harga tengkulak. Dalam artian harga anggrek itu tergantung kita yang punya. Terus pasaran kita itu bukan orang butuh tapi orang seneng, orang hobi. Nah, terus dari sisi panen kita juga bisa dipecah menjadi beberapa segmen. Untuk anggrek sendiri yang saya geluti dari awal, memang saya bergelut di jenis anggrek Dendrobium keriting. Itu saya menanam dari botol. Kenapa saya menanam dari botol? Karena memang di samping saya ingin punya kesibukan, yang lain juga di sisi anggrek itu sendiri bisa dipanen di masa apapun. Dalam artian contoh pertanian, contoh padi atau cabai, pasti dia nanam panen waktu dia sudah berbuah. Sedangkan anggrek tidak, anggrek bisa dipanen kapanpun. Ada yang bermain dari usia botol hingga seedling, itu yang pertama. Yang kedua, ada yang bermain di seedling hingga remaja. Yang ketiga, ada yang bermain dari remaja hingga dewasa, dan ada yang dewasa untuk membungakan lalu dijual ke end user. Itulah, jadi kita bisa panen kapanpun. Andai kata kita sebagai orang yang sibuk, oke, kita nggak usah bermain di botolan, nggak usah kita bermain di seedling, kita langsung beli aja tanaman remaja, lalu kita repotting, udah kita tinggal nyemprot-nyemprot, paling sehari sejam, dan itu pun seminggu sekali atau seminggu 2 kali, tergantung sama cuaca. Jadi itulah enaknya anggrek. Kapanpun kita pengen panen, kita bisa panen, dan berapapun harga yang kita tentukan, bisa kita tentukan. Apalagi untuk jenis-jenis anggrek yang digandrungi oleh para kolektor. Begitulah anggrek. Nggih, bagi yang di domisili di Kebumen ya Pak, Ya, bisa menemui Pak Anton tiap hari apa Pak? saya setiap hari Setiap hari jualan di depan kantor Telkom Kebumen. di depan kantor Telkom Kebumen. Bagi yang domisili di Ya, Kebumen Kebumen. silakan. Kemudian kalau yang hari Jumat khususnya itu saya pasti di Gombong. Tepatnya di dekat pertigaan lapangan Manunggal Gombong. Oh, Itu hari Jumat. nggih. Kadang-kadang spontanitas hari lain saya juga ke Gombong. Mengapa? Karena kalau di Kebumen Nggih. kami
dan teman-teman sebagai PKL, Paguyuban Pedagang Kaki Lima. Itu kami sering menjumpai operasi rahasia Satpol PP. Oh. Itu kan di Kota Kebumen. Tapi kalau di Gombong kota kecamatan kan tidak ada rahasia Satpol PP, sehingga kadang-kadang daripada saya buka lapak di pinggir jalan di Kota Kebumen, saya lari ke Gombong yang tidak ada rahasia Satpol PP. Jadi kalau buat pencinta anggrek yang ingin membeli anggrek-anggrek saya, setiap hari di Kebumen bisa, di pinggir jalan itu, di depan kantor Telkom Kebumen, atau hari Jumat khususnya saya selalu di Kecamatan Gombong. Kecamatan Gombong. Nggih. Bagi teman-teman yang mau menghubungi Pak Anton, nanti kita taruh Facebook ya Pak. Ada Ya, Facebook. Nanti akun saya di Facebook namanya Anggrek Centi. Anggrek Centi, nanti Centi. kita taruh di deskripsi. Ya. Kalau mau ngobrol-ngobrol, konsultasi, mau Bisa. apapun bisa hubungi saja lewat akun Ya. Facebooknya nggih. Akun itu Anggrek Centi. Anggrek Centi. Atau kalau langsung namanya ya saya namanya Pak Anton. Pak Anton. Ya. Oke teman-teman, segitu dulu video kali ini.